Ya, shalom. Halo, sekali lagi shalom. Selamat pagi, sudah dipanggil kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan membaca satu pujian yang
hormat serta syukur kami kembalikan kepada Tuhan atas semua kasih sayang. Kami boleh kembali memuliakan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah ibadah ini Tuhan disertai oleh Tuhan dan nama Tuhan yang kami agungkan. Kami tahbiskan ibadah kami. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian dan mengatakan NKI 289, terpujilah Allah. Berkata kau besertaku
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Nehemia pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislei tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam teks ini, saya mengajak kita merenungkan satu hal, yaitu menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Saya ulangi, kita akan merenungkan satu hal, menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya ayat 3 dan kitab Nehemia secara keseluruhan, memberikan satu gambaran singkat tetapi padat mengenai kesulitan besar yang sedang dihadapi bangsa Israel. Dan berita kesulitan besar itu diterima Nehemia yang saat itu sedang berada di negeri Persia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat kita berbicara menjadi berkat di tengah tantangan, atau di tengah-tengah kesulitan besar, kadang-kadang kita sulit melakukannya. Karena kita diperhadapkan juga oleh berbagai dilema kehidupan kita sendiri.
Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menjadi berkat sedangkan saya sendiri mengalami goncangan ekonomi. Saya sendiri mengalami kesulitan hidup. Bagaimana saya mau makan, bagaimana saya mau minum hari lepas hari. Dan saya juga mengalami konflik kehidupan. Kadang-kadang tantangan-tantangan kesulitan ini membuat banyak kita tidak mampu, tidak berdaya untuk menjadi berkat. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana teladan Nehemia. Di tengah tantangan dan kesulitan besar yang dihadapi negeri leluhurnya, Nehemia bertindak, berbuat, dan melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Dan berbicara mengenai tema menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan, mari kita melihat hal-hal apakah yang dilakukan dan dimiliki oleh Nehemia sehingga ia menjadi berkat besar bagi bangsanya. Yang pertama, Nehemia memiliki hati yang peduli. Ini yang penting. Hati yang peduli inilah sehingga menggerakkan Nehemia untuk mau bagaimana menjadi berkat bagi bangsanya pada saat itu. Padahal kita tahu Nehemia saat itu hidupnya enak. Dia menjadi juru minuman raja. Dia menjadi orang kepercayaan raja. Dan sebagai seorang juru minuman raja, Nehemia menikmati kehidupan yang luar biasa. Tetapi Nehemia tidak berhenti sampai di sini. Ketika dia mendengar bahwa bangsanya mengalami kesulitan besar, hatinya digerakkan untuk peduli terhadap bangsanya. Nehemia kita tahu dia rela meninggalkan kehidupan di istana raja demi menolong bangsanya yang sedang mengalami kesulitan besar itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah situasi bangsa ini, bahkan secara global dunia, wabah pandemi corona sedang mengguncang banyak orang. Banyak orang mengalami PHK. Banyak orang mengalami keguncangan ekonomi. Perusahaan-perusahaan bangkrut dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita umat percaya? Apakah kita peduli terhadap situasi kesulitan ini? Atau kita berpikir saya sudah aman, nyaman di kehidupan saya? Tapi mari kita belajar bagaimana Nehemia memiliki hati yang peduli. Dia rela meninggalkan kenyamanannya demi menolong kesulitan bangsanya. Selain Nehemia memiliki hati yang peduli, Nehemia juga memiliki visi untuk dapat menjadi berkat. Kita harus memiliki visi itu sendiri. Apa itu visi? Josh Barna mengatakan bahwa visi pelayanan adalah suatu refleksi dari apa yang ingin dikerjakan Allah melalui Anda dalam membangun kerajaannya. Saya ulangi. Josh Barna berkata bahwa visi pelayanan adalah suatu refleksi dari apa yang ingin dikerjakan Allah melalui Anda dalam membangun kerajaannya. Di dalam kedekatan hidupnya dengan Allah, maka Allah memberikan visi kepada Nehemia untuk bekerja baginya, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Kita tahu tembok kota melambangkan keamanan, keindahan, pertahanan, perlindungan. Dan kota tersebut adalah Yerusalem.
sebagai ibu kota Yehuda yang di dalamnya Salomo pernah membangun bait Allah yang begitu megah dan merupakan simbol nasional Israel. Tetapi sekarang, kota itu tidak ada artinya apa-apa lagi. Tentu saja keadaan ini membuat hati Nehemia menjadi sangat sedih. Tetapi Tuhan memberikan visi kepadanya untuk membangun kembali tembok-tembok kota itu agar tidak dilecehkan oleh seluruh bangsa dan suku bangsa yang ada di sekitarnya. Amsal 11 ayat 14 berkata, jikalau tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Artinya, jika pemimpin bangsa tidak memiliki visi, kemanakah bangsa ini akan dibawa? Jika para pemimpin gereja tidak memiliki visi, kemanakah gereja akan diarahkan? Jika hidup orang Kristen tidak memiliki visi, bagaimanakah hidup kekristenan kita? Visi apa yang Tuhan berikan kepada saudara untuk dikerjakan hari ini? Visi apa yang Tuhan taruh di hatimu? Di tengah-tengah situasi wabah pandemi corona ini, saudara, mari kita melakukan apapun untuk menolong sesama kita. Dan untuk mewujudkan visi itu, kita harus melakukan berbagai strategi yang baik sehingga kita dapat melaksanakannya. Seperti Nehemia, dia melakukan strategi-strategi yang baik sehingga akhirnya tembok Yerusalem dapat terbangun kembali. Dan hal yang kedua, untuk menjadi berkat di tengah-tengah tantangan atau kesulitan besar, pasti ada tantangan. Dan tantangan itu Nehemia hadapi ada dua hal. Tantangan dari luar, yaitu dari Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon serta Geshem orang Am. Di dalam Nehemia 2 ayat 10 dan 19 saya bacakan untuk kita. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Bahkan tantangan kedua adalah dari dalam, yaitu dari orang-orang Israel sendiri terjadi pertentangan. Di dalam pasal 5 sangat jelas mengisahkan bagaimana para pemuda dan penguasa serta orang-orang kaya di negeri itu telah memperbudak saudara-saudara mereka sendiri. Mereka menindas saudara sebangsa. Dari tantangan ini, saudara, Nehemia tidak mundur. Makanya Nehemia berkata di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi tengah-tengah tantangan yang dihadapi, Nehemia tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil pembangunan tembok Yerusalem. Saya menutup khotbah saya dengan membaca doa Nehemia yang tadi kita bacakan. Nehemia berdoa demikian. Ini merupakan penutup khotbah kita, khotbah saya. Dan biarlah doa ini juga menjadi doa kita di tantangan saat ini. Nehemia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu
Yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Saya tambahkan bagi bangsa Indonesia ini, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel, orang Indonesia telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku yang berdosa ini, ampuni hamba-Mu. Dan dosa kaum keluargaku yang telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ini doa Nehemia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Tuntun tolong kami. Di mana ada satu teladan dari tokoh, yaitu Nehemia. Di mana pada saat Nehemia mendengar dan tahu kondisi bahwa bangsanya mengalami kesulitan besar, Nehemia tidak berpangku tangan. Nehemia tidak berdiam diri. Tetapi Nehemia berbuat, melakukan sesuatu. Dan dia taruh kesulitan besar itu kepada Tuhan dengan dinaikkan doanya. Setelah dia berdoa tidak berhenti sampai di situ. Dia menghadap raja, meminta belas kasihan raja untuk visi yang ditaruh dalam hidupnya, yaitu membangun kembali atau menjadi berkat bagi bangsanya. Tuhan, saat ini secara global, bahkan bangsa kami Indonesia mengalami pandemi ini. Kami tahu Tuhan, kami dipanggil, kami diselamatkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi biarlah teladan yang diberikan Nehemia menggugah hati kami, supaya kami memiliki hati yang peduli. Kami memiliki visi. Kami tahu juga bahwa pada saat kami mau menjadi berkat, ada saja tantangan, baik dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Tapi tolong kami mengandalkan Tuhan. Seperti perkataan Nehemia, Tuhanlah yang membuat kami berhasil melakukan pekerjaan ini. Kami percaya juga Tuhan memampukan kami untuk peduli, untuk menjadi berkat bagi sesama kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah.
you.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami boleh memuliakan-Mu lewat kidung pujian kami. Kami juga boleh mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan juga boleh memberikan persembahan. Biarlah yang kami lakukan saat ini Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi sebuah korban bakaran yang berbau harum di mezbah Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh pergumulan umat-Mu di tengah-tengah situasi pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami semua pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan menilik keberadaan hidup kami masing-masing. Sekiranya kami telah berbuat dosa, ampuni dosa kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Ampuni dosa kaum keluarga kami. Bahkan ampuni dosa bangsa ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, kami percaya tangan kasih kuasa-Mu melindungi, tangan kasih kuasa-Mu membungkus kami anak-anak-Mu, sehingga Tuhan kami berdoa, menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, bahkan pada saat mereka beraktivitas bekerja, yang masih melakukan pekerjaan di luar. Tuhan bentengi mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jauhkan dari wabah virus corona ini. Bahkan juga Tuhan berikan mereka semua sehat kuat tetap menjadi bagian mereka. Dan juga ketenangan di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Mungkin mereka mengalami goncangan ekonomi, PHK, bahkan mereka tidak tahu apa yang mereka harus makan, minum pada saat ini atau besok hari. Mari Tuhan, Tuhan melawat mereka semua. Tuhan mengunjungi mereka semua. Tuhan memberikan mereka jalan keluar, kelegaan, kecukupan. Bahkan juga pertolongan-Mu kami tahu nyata bagi mereka. Untuk itu Tuhan berkati semua umat-Mu di tengah-tengah badai ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan, beberapa jemaat-Mu yang mengelola usaha bisnis mereka, mari Tuhan tetap pelihara mereka. Biarlah Tuhan usaha bisnis mereka tetap dijaga, dipelihara, dilindungi Tuhan. Bahkan umat-Mu juga yang masih bekerja, mari Tuhan tolong pekerjaan perusahaan mereka Tuhan. Supaya mereka juga tetap ada, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan tetap lindungi, bentengi mereka dari segala wabah ini Tuhan. Bahkan juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet menteri yang ada. Biarlah pakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Dan juga pemerintahan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, bahkan camat, lurah, dan semua sampai organ terendah sekalipun. Tolong mereka Tuhan, di dalam situasi ini. Karuniakan mereka kemampuan untuk mengatur bangsa ini. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Untuknya itu Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, bahkan secara khusus warga Gereja Kemah Injil, baik yang ada di anggota Dewan, DPD, DPR,
bahkan juga di tingkat menteri hamba-Mu Pak Wempi Wetipo. Mari tolong mereka Tuhan. Jaga lindungi mereka pada saat mereka bekerja. Jauhkan mereka khususnya bertemu dengan orang-orang yang terkena virus. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan membentengi mereka pada saat mereka bekerja untuk rakyat Indonesia. Bahkan juga Tuhan tetap tolong Pak Wempi, baik matanya dan juga bagian belakangnya yang kurang baik. Biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan, Pak Wempi disembuhkan secara total. Dan berkati Pak Wempi bersama Ibu, kerinduan mereka untuk hadirnya seorang anak. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Bahkan berkati gereja kami taruh semuanya. Mulai dari badan pengurus pusat, wilayah, daerah, jemaat lokal, lembaga yayasan, setiap para hamba Tuhan dan setiap umat-Mu yang terhimpun di dalamnya. Tuhan bentengi kami semua. Biarlah tangan kasih kuasa-Mu ada dalam gereja kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Daniel. Karuniakan dia hikmat di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Sehingga kami di tengah-tengah situasi ini tetap diberikan kemampuan dari Tuhan untuk tetap melayani umat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, pelayanan itu tetap jalan walaupun secara online dan lain sebagainya. Tuntun tolong kami supaya tetap melayani. Terima kasih atas semua ini. Dan biarlah di minggu yang berjalan ini, kami tetap dipelihara dan diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, siapkan hati hidup-Mu, tadahkan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini, sampai Yesus datang kembali, melantik semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin.